Di luar gedung megah perusahaan milik Bima, Dewa menghela napas panjang. Langkah kakinya terasa berat memasuki lobi perusahaan tersebut, berniat untuk menemui anaknya. Dewa melirik sekitar dan menyadari bahwa semua orang yang ada di lobi sedang berbisik-bisik membicarakan tentang perselingkuhannya. Tangan Dewa terkepal kuat, merasakan kemarahan yang memuncak. Aku akan menyingkirkan mereka semua jika kekuasaanku kembali, gumam Dewa, mencoba mengabaikan pandangan semua orang. Namun, sebelum Dewa sempat melangkah lebih jauh, salah satu petugas keamanan menghentikannya dengan sikap hormat. "Maaf, Tuan Dewa," ucap petugas keamanan tersebut. "Anda tidak diizinkan masuk ke dalam oleh Tuan Bima." Dewa merasa kesal dan marah mendengar perkataan satpam di depannya. "Tapi aku ayahnya, jangan membuat masalah denganku," bentak Dewa dengan suara keras. "Saya tahu, tapi ini perintah dari Tuan Bima," jawab petugas keamanan tersebut dengan sopan, tak bergeming. Mendengar itu, Dewa mengepalkan tangannya semakin kuat, menahan emosi yang memuncak. Hatinya berkecamuk, antara rasa marah, malu, dan penyesalan yang semakin memburuk. Ia tahu betul bahwa perbuatannya telah merusak hubungan dengan anaknya dan menghancurkan kepercayaan anaknya. Tetapi Dewa tidak menyerah, ia bertekad untuk memperbaiki kesalahannya dan memenangkan kembali hati anaknya. "Tolong kerjasamanya, Tuan. Saya masih menghargai Anda sebagai ayah bos saya," ucap Pak Dwi, satpam yang bertugas. Dewa mendorong satpam dengan keras hingga terjengkang, dan berlari menuju lift. Begitu pintu lift terbuka, ia segera masuk dan menekan tombol angka 9, di mana ruangan anaknya berada. Bella yang sedang sibuk mengerjakan tugas, menoleh ke arah pintu lift saat mendengar suara pintu terbuka. Matanya terbelalak, melihat kehadiran ayah dari bosnya. "Maaf, Tuan, tapi Anda dilarang masuk," ucap Bella, menghadang dengan tubuhnya. Namun, Dewa tidak peduli, ia mendorong Bella dengan kuat sehingga terjatuh dan melangkah cepat memasuki ruangan CEO. Bima menatap kedatangan ayahnya dengan tatapan datarnya, ia tidak menyangka jika ayahnya masih berani menemuinya. "Masih berani dia menemuiku, sadar pria tua tidak tahu malu," gumam Bima dalam hati. Bella berlari masuk dengan napas tersengal-sengal, mendekati Bima. "Maaf, Tuan. Ayah Anda memaksa masuk," jelas Bella, takut mendapat masalah karena tidak bisa mencegah. Bima mengangguk paham, mengkode sekretaris untuk keluar. Bella segera pergi meninggalkan ruang CEO, karena tidak mau ikut campur permasalahan keluarga bosnya. Dewa memasang wajah memelas, berharap Bima memaafkan kesalahannya. "Papa datang untuk membicarakan masalah kita, Bima. Tidak ada niat sedikit pun menyakitimu, Papa terpaksa melakukan semua ini karena Sarah mengancam akan mencelakai Aleta," jelasnya, berharap Bima mempercayai perkataannya. Bima tertawa pelan, menunjukkan wajah jijiknya. "Aku bukan orang bodoh, Tuan Dewa. Aku sudah menyelidiki semuanya dan tidak habis pikir dengan cara bekerja otakmu. Jangan berani mendekat." Bima memundurkan langkahnya saat ayahnya mendekat. "Aku tidak akan segan menghajarmu kembali, jika kau berani menyentuhku dengan tangan kotormu," ucap Bima, menatap tajam ayahnya. Dewa berusaha mengontrol emosinya, ia tidak mau membuat anaknya semakin marah, karena tahu resikonya. "Papa tidak akan pernah pergi dari kehidupanmu, Bima. Kamu adalah anak kandungku dan wajib menjagaku sampai tua." Bima tidak bisa menahan emosinya lagi, wajahnya merah padam, matanya memancarkan amarah yang tak tertahankan. "Bagaimana bisa kau bicara seperti itu, Tuan Dewa? Bagian mana yang pantas disebut seorang ayah?" ujar Bima dengan suara bergetar.
Kau mengambil semua harta ibuku dan menikah lagi, dan di saat aku menikah, kau terus mengusik pernikahanku dengan dalih meminta cucu, padahal kau tengah mempersiapkan ahli warismu untuk merebut semua kepemilikanku. Amarah Bima semakin memuncak, tangannya menunjuk ke arah ayahnya dengan keras. Kau dengan sengaja mengirim seorang wanita yang jelas mengandung anakmu, untuk menikah denganku, pantaskah kau meminta tanggung jawabku sebagai anak? Sudah Papa katakan sedari kemarin, Papa benar-benar minta maaf, Bima. Tolong pengertiannya, sumpah tidak akan lagi menyakitimu, ucap Dewa, menangkup kedua tangannya di dada. Omong kosong, sahut Bima dengan cepat. Bella, kemari, teriak Bima, memanggil sekretarisnya. Di luar ruangan, Bella memerintah dua satpam yang sedari tadi berjaga untuk segera masuk. Mereka melihat bosnya yang sedang bersitegang dengan ayahnya. Tanpa ragu, keduanya segera menarik paksa Dewa keluar dari ruangan itu. Teriakan Dewa yang memprotes pembawaan paksa, diabaikan oleh kedua satpam tersebut. Sementara itu, Bella melihat Bima duduk di kursi kerjanya tampak mengusap kasar wajahnya. Dengan perlahan, ia mendekati Bima dan memberanikan diri menyentuh bahunya. Apa Anda butuh kopi, Tuan? Tanya Bella dengan suara yang lembut. Mendengar pertanyaan itu, Bima menoleh ke arah Bella. Dalam sekejap, ia menarik kuat tubuh Bella, memeluknya erat. Aku tidak kuat lagi, Dania, tolong kembali ke hidupanku. Bella yang terkejut dengan perlakuan Bima itu hanya bisa menahan napas, mencoba mengendalikan perasaannya. Sangat mengsedih, lagi-lagi aku dianggap sebagai mantan istrinya. Batin Bella, tersenyum kecut dengan tangan mengusap pelan kepala bosnya. Setelah pulang dari restoran, Dania meminta Adrian untuk mengantarnya pulang ke rumahnya lebih dulu. Ia ingin mengambil beberapa surat berharga yang mungkin diperlukan untuk mendaftar pernikahan mereka nanti. Mobil mereka berhenti di pekarangan rumah Dania, dan mereka berdua turun dari mobil meninggalkan Chico yang sedang tidur di kursi penumpang. Dania menghela nafas beratnya, melihat keberadaan Bu Yanti dan anaknya yang sedang duduk di teras rumah. Astaga, belum menikah kok sudah tinggal serumah, sindir Bu Yanti, sambil mengejek dengan suara keras tanpa melihat ke arah Dania dan Adrian. Seolah ingin mengumbar gosip baru di lingkungan mereka. Dania berpura-pura tidak mendengar dan menahan tangan Adrian yang akan mendekati mereka. Ia menarik nafas dalam-dalam lalu berkata, "Biarkan saja, Mas. Mereka hanya ingin mencari perhatian." Adrian mengangguk. Ia pun tidak ingin memperpanjang masalah dengan tetangga yang suka mencampuri urusan orang lain itu. Mereka berjalan masuk ke rumah Dania, mencoba mengabaikan omongan sinis Bu Yanti dan anaknya. Setelah mengambil surat berharga yang dibutuhkan, Dania dan Adrian kembali ke depan, bersiap melanjutkan perjalanan mereka. Namun, Bu Yanti dan anaknya justru berdiri perkarangan rumah Dania, seperti menunggu kesempatan untuk kembali menghina mereka. Kemarin malam mantan suamimu datang kemari, Mbak, ucap Sari, membuat langkah Dania terhenti. Yanti mengkode Sari untuk mendekati mereka, berharap hubungan Dania dan Adrian merenggang, sampai kapanpun ia tidak akan rela jika anaknya kalah dari anak tetangganya itu. Mas Bima mencarimu seperti orang gila Mbak, dia terlihat sangat frustasi. Mengapa membuang lelaki sebaik Mas Bima, Mbak? Dia terlihat sangat mencintaimu, ucap Sari, mengingat kejadian semalam. Di mana Bima datang dan berteriak seperti orang gila di depan rumah Dania. Itu terlihat dari sudut pandangmu, Sari. Aku tidak akan membuang suamiku jika dia memperlakukanku dengan baik. Tapi hubungan kalian sebelumnya terlihat sangat harmonis. Apa itu karena orang ketiga? Benarkah karena pria di sampingmu? Dania menekan perasaan kesalnya, sebenarnya ia tidak ingin mengumbar permasalahan rumah tangganya,
tapi tetangga julidnya ini selalu sibuk mengurus kehidupannya. Kamu salah, justru Mas Bima lah yang berselingkuh. Dia diam-diam menikah dengan wanita lain dan membawanya pulang. Sari sangat terkejut mendengarnya. Ia menjadi salah tingkah karena lagi-lagi salah mencari informasi. Benarkah? Aku tidak menyangka Mas Bima bisa melakukan itu padamu, padahal dia terlihat sangat memujamu sedari dulu. Semua orang bisa berubah, Nona. Dan aku rasa bukan ranahmu mencampuri kehidupan calon istriku, sahut Adrian, melayangkan tatapan tajamnya. Maafkan aku, Tuan. Sungguh tidak bermaksud, ucap Sari, menunjukkan kelembutan. Adrian menatap sinis wanita di depannya, sangat terlihat jika tetangga Dania itu adalah perempuan bermuka dua. Ia menarik tangan kanan Dania dan melangkah ke arah samping kemudi, membukakan pintu untuk calon istrinya. Aku akan mengurus mereka, kamu diam dan lihat saja dari dalam. Ucap Adrian, segera menutup pintu saat Dania akan menjawab. Aku harap dia bisa menahan emosinya, karena tidak akan ada habisnya meladeni manusia seperti mereka. Gumam Dania, menatap Adrian yang melangkah menghampiri tetangganya. Adrian melipat tangannya di dada dan menatap ibu dan anak itu silih berganti. Aku ingin memberitahu kalian sesuatu, alasan mengapa membawa Dania tinggal di tempatku. Bu Yanti meremat lengan anaknya, melihat raut wajah Adrian yang tiba-tiba tersenyum. Mama rasa kita dalam bahaya, Sari. Ucap Bu Yanti, berbisik. Sari juga merasakan hal yang sama, tapi dia berusaha menyembunyikan ketakutannya. Kita tidak perlu tahu, Tuan. Anda bisa pergi sekarang, kasihan Dania menunggu di mobil. Ucap Sari, sangat ingin kabur sekarang juga. Adrian tertawa pelan, tahu jika dia wanita di depannya takut dengan caranya menatap. Kalian harus tahu karena aku tidak suka mendengar hal buruk mengenai calon istriku. Kita tidak membicarakan apapun, Tuan. Sumpah, sahut Sari, menggeleng cepat. Kalian tidak perlu panik, cukup dengarkan saja. Pertama, anakku sangat menyukai Dania dan tidak mau berpisah satu detik pun. Kedua, mantan suaminya masih terobsesi dengannya dan aku wajib menjaganya 24 jam. Ketiga, calon istriku itu harus hidup di lingkungan yang sehat, karena kawasan tercemar seperti ini sangat buruk untuk kesehatan. Ucapnya, tersenyum mengejek. Tercemar. Ucap Bu Yanti dan Sari bersamaan, merasa saling pandang dan melempar pertanyaan lewat mata. Lingkungan sampah karena memiliki orang seperti kalian. Ucap Adrian, tersenyum menang melihat wajah terkejut dari ibu dan anak itu. Setelah mengucapkan itu, Adrian berlalu pergi meninggalkan Bu Yanti dan Sari yang masih terdiam membisu di tempat. Ia memasuki mobilnya dan tersenyum saat melihat calon istrinya. Semua sudah selesai. Kita kembali sekarang. Ucapnya, sangat senang karena bisa melindungi wanitanya. Sampah, liris Sari dan Bu Yanti bersamaan, tersadar dari keterkejutannya saat mendengar pintu mobil tertutup. Mereka berdua bergegas menyusul Adrian yang sudah memasuki mobilnya. Sari menggedor pintu kaca mobil dengan penuh emosi dan berteriak keras, "Jangan pergi dulu, Tuan. Aku dan ibuku bukan sampah." Ucapnya dengan suara yang lantang, hatinya merasa direndahkan oleh Adrian. Sari sangat kesal karena rencananya untuk membuat Dania malu malah berbalik menyerang dirinya dan ibunya. Dia merasa telah menjadi korban dari permainan yang ia ciptakan sendiri. "Aggh!" teriak Sari frustasi, melihat kepergian mobil Adrian. "Aku akan menghancurkanmu Mbak Dania, sampai kapanpun aku tidak akan kalah darimu." Dania tak bisa menahan rasa penasarannya. Ia menatap Adrian yang sedang fokus menyetir mobil. "Sebenarnya apa yang Mas katakan pada mereka?"
Mengapa Sari dan ibunya terlihat marah tadi? Tanyanya dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Adrian tersenyum tipis. Aku mengatakan pada tetangga julidmu itu, bahwa mereka adalah sampah, sayang, jawabnya tegas. Apa? Dania terkejut mendengar jawaban Adrian. Namun, Adrian hanya tertawa pelan, seakan menikmati keputusasaan yang ada di wajah Dania. Sayang, mereka memang sangat pantas disebut itu. Sangat tidak tahu malu karena sibuk mengurus urusan orang lain, lanjut Adrian dengan nada kesal, masih teringat betapa menjengkelkannya tetangga calon istrinya itu. Dania menatap Adrian dengan wajah bingung dan khawatir. Ia tak menyangka Adrian bisa berbicara begitu tegas dan keras pada tetangga yang ia kenal sejak kecil. Namun, di balik kekhawatirannya, Dania merasa ada rasa bangga dan terharu karena Adrian berani membela dan melindungi dirinya dari para tetangga yang suka mencampuri urusan pribadinya. Ia berharap setelah ini Sari dan ibunya tidak mencari perkara dengannya. Terima kasih, Mas. Ucap Dania, meraih tangan kiri Adrian dan mengengamnya. Adrian membalas dengan senyuman yang manis. Rasanya aku ingin mempercepat waktu, sudah tidak sabar aku menikahimu. Ujarnya, mencium punggung tangan calon istrinya. Aku juga, Mas. Semoga takdir pernikahan kita berakhir bahagia, batin Dania, tersenyum menatap Adrian. Adrian mengendalikan setir mobilnya dengan tenang, menjaga kecepatan agar tetap aman. Sebelah tangannya tak pernah lepas dari genggaman Dania, sesekali ia mencium punggung tangan wanita itu dengan penuh kasih. Dania berniat menarik tangannya, khawatir mengganggu konsentrasi Adrian yang sedang berkendara, namun tangan Adrian malah semakin erat menggenggamnya. Lihatlah ke sekitar, sayang. Pemandangan kota sangat bagus, kan? Ujar Adrian dengan senyum di wajahnya. Dania mengangguk, lalu mengarahkan pandangannya keluar jendela. Lampu-lampu kota mulai menyala, menandakan hari telah bergeser ke petang. Warna-warni lampu yang berkelap-kelip menyinari gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat di Jakarta. Di tengah keindahan pemandangan itu, Dania merasa ada kedamaian yang melingkupi hatinya. Ia kembali menatap Adrian, yang tampak begitu fokus dan serius dalam mengemudi, namun tetap tidak melupakan kehadirannya. Rasa hangat semakin memenuhi hati Dania, membuatnya tak dapat menahan senyum bahagia yang merekah di wajahnya. Tuhan benar-benar adil, terima kasih telah mengirim pria sepertinya untuk berada di sisiku. Gumam Dania, dalam hati. Chico terbangun di kursi belakang mobil dengan mata yang mengerjap pelan. Mama, ucapnya serak mencari ibunya. Dania menoleh ke belakang dan tersenyum hangat melihat anaknya bangun dari tidur. Kemari, sayang, panggilnya dengan suara lembut, dan segera menangkap badan Chico yang menyeberang dari tengah kursi belakang. Bagaimana tidurmu, jagoan? Tanya Adrian, menoleh sekilas ke arah Chico dan Dania, sebelum kembali fokus mengemudi. Chico menggeliat, mengusap matanya yang masih mengantuk, lalu tersenyum cerah. Aku mendapat mimpi yang indah, Pak. Aku memiliki adik perempuan yang cantik, dan itu keluar dari perut Mama Dania. Mendengar ucapan Chico, Dania menahan napas sejenak, menggigit bibirnya yang merasa terharu sekaligus terkejut. Adrian sedikit panik, takut perkataan anaknya menyinggung perasaan Dania. Ia mencoba menenangkan suasana dengan berkata, "Wah, itu mimpi yang sangat indah, sayang. Kamu lapar tidak?" Adrian mencoba mengalihkan pembicaraan. "Lapar, Pak. Aku ingin makan di rumah tapi, Mama masak ya." Chico mendongak menatap Dania dengan wajah memohon. Dania tersenyum sedikit. "Iya sayang, nanti Mama buatkan makanan yang enak." Ucapnya, mengelus pelan pipi anaknya. "Yee!" teriak Chico, sangat senang.
Dania menoleh ke samping, tahu jika Adrian tengah mengkhawatirkan perasaannya. Aku baik-baik saja, Mas. Sama sekali tidak tersinggung, ucapnya, tersenyum. Kamu serius kan, sayang? Anggukan dari Dania membuat perasaan Adrian sedikit lega. Dia menambahkan kecepatan mobilnya, tidak ingin membuang waktu karena tahu Dania membutuhkan waktu sedikit lama untuk memasak nanti.